Salam saudara yang terkasih dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Anwar Chen, Pendeta Gereja Kristen Protestan Indonesia, dengan tugas utama sebagai Kepala Departemen Penerjemahan di Lembaga Alkitab Indonesia. Perkenankanlah saya dalam beberapa menit ke depan ini berbagi kesaksian tentang bagaimana Alkitab telah mengubah hidup saya. Dan semuanya itu sebenarnya bermula dari rasa ingin tahu. Ketika saya masih berada di sekolah menengah, saya adalah seorang siswa yang sangat senang membaca buku-buku, termasuk buku-buku cerita silat Coping Hope yang berjilid-jilid. Satu hari saya bisa selesaikan sampai puluhan jilid. Lalu suatu hari ketika saya sedang bermain-main, lalu masuk ke kelas, di atas meja seorang teman saya melihat sebuah buku yang tebal. Sampulnya gelap dan judulnya adalah Alkitab. Dan buku ini langsung memikat hati saya karena tebalnya. Sebenarnya karena tebalnya. Saya berpikir, ini buku apa? Lalu saya bertanya kepada teman saya, ini buku apa? Dia katakan, ini adalah buku tentang firman Tuhan. Ini adalah buku yang kami percaya sebagai firman Tuhan. Lalu saya katakan, bolehkah saya meminjam buku ini? Silakan. Dan ibu bapak, saudara sekalian, pertama kali saya membuka Alkitab, ayat yang pertama itu langsung membuat saya terpukau. Saya akan bacakan buat kita. Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dimulai dengan kata yang sangat misterius. Pada mulanya. Ini kitab yang lain dari yang lain. Ini kitab yang berbicara tentang asal mula segala sesuatu. Dan tokohnya di sini bernama Allah, pencipta langit dan bumi. Kalimat ini membuat saya penasaran dan ingin membaca terus cerita-cerita selanjutnya. Dan selama berhari-hari sesudah meminjam buku ini, saya baca itu di rumah, dan buku ini benar-benar membuat saya menikmati sebuah cerita yang sangat istimewa tentang Tuhan yang hadir dalam kehidupan manusia, yang menentukan perjalanan hidup manusia dan memberi arti tujuan kepada hidup manusia. Dan tentu saya pada waktu itu saya belum mengerti. Saya membacanya sebagaimana membaca cerita silat. Dan ketika saya sampai ke kitab Keluaran, ada bagian-bagian yang sungguh menarik. Misalnya tentang Musa yang membebaskan Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Namun, terus terang saja, di tengah jalan saya mulai kebingungan. Karena rupanya di dalam kitab Keluaran itu, ada juga banyak bagian-bagian yang berbicara tentang aturan-aturan agama. Berbicara tentang hukum-hukum. Upacara-upacara agama yang sangat asing bagi saya. Dan saya betul-betul sulit mengertinya. Itu sempat membuat saya terpikir, wah, kalau begitu buku ini ternyata terlalu berat buat saya. Dan saya ingin mengembalikannya kepada teman saya. Dan itulah yang saya lakukan. Keesokan harinya, saya membawa buku tebal tua ini yang sampulnya sebenarnya tidak menarik, dan saya menjumpai teman saya.
saat saya akan mengembalikan buku ini kepada teman saya, tiba-tiba dalam benak saya muncul sebuah rasa ingin tahu. Saya tanya kepada teman saya, dalam buku ini apakah ada kisah Natal, cerita Natal? Teman saya menjawab, ya, kalau mau baca cerita Natal, harus dibaca hampir di akhir buku ini. Lalu dia tunjukkan Injil Matius. Saya mulai membaca Injil Matius dengan rasa tertarik. Kisah kelahiran Yesus. Dan ketika saya sampai kepada khotbah di bukit yang terkenal itu, saya benar-benar takjub. Hati saya mulai terpikat kepada tokoh bernama Yesus ini. Saya membaca misalnya salah satu ayat yang sangat luar biasa. Matius pasal 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara, ini langsung membuat saya merenungkan betapa luar biasanya guru ini yang telah memberi sebuah ajaran yang amat luhur. Dan saya melanjut membaca, dan ketika menjelang akhir semakin mengerti. Ini bukan hanya guru yang pintar mengajar. Ternyata Yesus adalah guru yang menghidupi apa yang diajarkannya. Sampai di kayu salib pun dia benar-benar berdoa supaya Tuhan mengampuni orang-orang yang telah mencelakainya. Dan ini membuat saya semakin simpati kepada tokoh dari Nazaret itu. Ketika saya sampai Injil Yohanes, itu Injil yang memang bahasanya sederhana, tetapi Injil yang menghadirkan tantangan dan undangan bagi siapa saja yang membacanya. Dan langsung saya merasa diundang oleh Tuhan. Dia katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa ingin bertemu Bapa itu dia melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Sampai akhirnya saya sampai kepada sebuah kesimpulan untuk mengikut Yesus Kristus. Saudaraku sekalian, inilah buku yang telah menginspirasi saya kemudian untuk turut terjun menghadirkan kabar baik Injil ini kepada segala bangsa melalui penerjemahan Alkitab. Dan saya percaya bersama-sama kita bisa mewartakan kabar baik ini seperti yang disampaikan oleh Yesus Kristus saat dia akan naik ke sorga. Dan saat ini juga saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk turut menghadirkan kabar baik itu kepada segala bangsa, menghadirkannya dalam kehidupan sehari-hari, benar-benar membawa dampak bagi kehidupan masyarakat, supaya dengan demikian Injil benar-benar menjadi kabar baik untuk Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan kiranya Tuhan terus menolong kita semua untuk giat membuka buku ini, mempelajari isinya, dan menghidupi firman itu setiap hari. Amin.